Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Alam Rahasia Changling. Xiaoyan berdiri di langit di atas bukit, memikirkan pemandangan sebelum memasuki dunia rahasia tadi. Pemuda berjubah putih itulah yang melewati mereka di ruang ujian. Menurut tebakan Xiao Xiu, orang itu mungkin adalah anggota suku Bai. Dilihat dari niat membunuh di mata orang lain tadi, Xiao Xiu saya khawatir tebakannya cukup dekat. Dengan pemikiran ini di benaknya, mata Xiaoyan sedikit berkedip, dan ada juga cahaya dingin berkumpul di matanya. Karena pihak lain tidak baik, tentu saja dia tidak perlu bersikap sopan. Dia hanya berharap dia tidak akan bertemu dengannya lagi di dunia rahasia ini. Jika tidak, dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini, bahkan Yuan Zun biasa pun akan memilikinya untuk melawannya. Tidak ada jalan kembali. Setelah beberapa menit, Xiaoyan akhirnya berkonsentrasi sedikit, matanya berkedip saat dia melihat dunia di depannya. Tempat kami berada saat ini tampak seperti daerah perbukitan yang agak terpencil. Melihat ke belakang kami melihat 100 mil jauhnya, di tengah kabut putih, bagian-bagian tebing yang tampak curam berdiri di sana suara deburan ombak, dan di ujung garis pandang tepat di depan Anda, terdapat hutan pegunungan tak berujung yang terhampar ke dalam, dan tidak diketahui di mana ia tumbuh. Xiaoyan melihat pemandangan sekitarnya untuk waktu yang lama, dan matanya sedikit berkedip. Di bawah naungan kekuatan jiwanya, dalam jarak 1000 mil, selain dari binatang ajaib, dia hanya bisa mendeteksi jejak aura manusia. Sepertinya posisi teleportasi di pintu masuk alam rahasia harus acak. Ini bagus, untuk menghindari pertemuan dengan Yuan Zun yang kuat itu segera setelah kamu memasuki alam rahasia. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, lalu sambil berpikir, kekuatan jiwanya yang besar dengan cepat mengunci tempat tertentu di perbukitan di bawah, tersenyum sedikit dan kemudian mengulurkan jari untuk mengetuknya dengan lembut. Bang! Dengan ledakan yang tumpul, tanah perbukitan itu tiba-tiba terbalik, dan tanahnya berserakan ke segala arah. Kemudian aliran cahaya keluar dari sana dan mengalir menuju bukit di sebelahnya. Bisakah kamu melarikan diri? Melihat ini, Xiaoyan mencibir ringan dan sedikit gemetar. Setelah beberapa napas, sosok di tempat itu berubah menjadi bayangan dan perlahan-lahan menghilang. Di jurang di perbukitan di bawah, Xiaoyan sedang menonton sambil mencibir adalah seorang lelaki tua dengan sosok bungkuk dan mulut lancip serta telinga tegak. Yang paling mengejutkan adalah ada ekor ramping di belakang lelaki tua itu. Orang ini jelas merupakan monster yang telah berubah, tetapi menurut penyelidikan Xiaoyan, tingkat kultivasi orang ini hanya setingkat Raja Sumber. Pada saat ini, lelaki tua itu ketakutan oleh paksaan kuat Xiaoyan, dan tubuhnya terkunci di tempatnya, tidak bisa bergerak. Sebagian kecil tubuhnya bahkan terpaksa tenggelam ke dalam tanah, tetapi wajah tua yang gelap itu tidak peduli tentang ketidaknyamanan fisik ini, terus memohon belas kasihan kepada Xiaoyan dalam ketakutan. Bahkan jika dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi manusia di depannya, dia masih dapat mengetahui bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Oke, aku tidak tertarik membunuhmu. Selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, dengan sendirinya aku akan melepaskanmu. Xiaoyan berbicara dengan wajah dingin, dan kata-kata yang bercampur dengan tekanan jiwanya juga membuat lelaki tua yang gemetar dan meratap itu tiba-tiba menjadi terdiam, dan dia sedikit tenang, lalu mengangguk dengan kagum yang bertanya tentang beberapa hal tentang dunia rahasia Changling. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan sedang terbang di atas hutan pegunungan yang luas. Di satu sisi, di kehampaan, sebuah peta berdiri dengan santai, dan di saat yang sama, ada sedikit kewaspadaan di wajahnya. Peta ini secara alami adalah topografi umum dari alam rahasia Changling yang diperintahkan Xiaoyan kepada orang tua itu untuk digambar. Menurut pengamatan Xiaoyan selama ini, peta itu seharusnya benar posisi membuatnya merasa sedikit bermartabat. Menurut lelaki tua itu, lokasi tersebut adalah tempat tinggal beberapa monster level Yuan Zun di alam rahasia Changling, dan seluruh alam rahasia Changling dibagi menjadi 3 bagian oleh ketiga monster tersebut di area yang berbeda. Sedangkan untuk pil wewangian hamil, diinstruksikan oleh pagoda dan dibagikan kepada bawahannya masing-masing oleh 3 monster, dan mereka akan menjaganya. Jika pil wewangian hamil masih menempel di sana setelah level ini berakhir, itu akan terjadi didistribusikan oleh ketiganya. Oleh karena itu,
Tetapi monster manapun yang dapat mengalokasikan pil pengharum kehamilan saat ini akan memperlakukannya seolah-olah itu adalah nyawa mereka sendiri waktu. Mengenai masalah penyerapan dan pemurnian secara pribadi, beraninya monster-monster itu berani melakukan hal seperti itu. Bahkan jika Danta tidak menyelidiki dan menanganinya, kemarahan 3 monster besar bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Setelah mengingat secara kasar isi peta di benaknya, Xiaoyan menyimpannya dan melihat ke ujung garis pandang di depannya di sebelah kanan. Menurut peta, ujung dari arah itu seharusnya yang paling dekat padanya saat ini. Lokasi salah satu dari 3 monster besar. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan memprovokasi Yuan Zun yang kuat yang tidak mengetahui detailnya. Dia hanya mengubah arah yang berlawanan dan terbang dengan cepat ke arah itu. 2 hari kemudian, di sebuah lembah, 3 sosok dengan bentuk berbeda menghalangi seorang wanita cantik di jurang. Mereka membiarkan pihak lain mengerahkan sedikit sumber energi yang tersisa di tubuh. Namun energi yang mereka tembakkan masih dengan mudah ditandingi oleh pihak lain dikalahkan dan dibubarkan. 2 di antara mereka bahkan tertawa terbahak-bahak. Dasar jalang, sebaiknya hemat energimu. Kalau tidak kamu bahkan tidak akan bisa bernapas lagi, jadi apa gunanya, kue. Di antara ketiga orang itu, seorang penggoda berkepala manusia dan berbadan ular mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia sedikit menghina melonjak. Dia sedang bersandar di dinding gunung. Cincin di tangan wanita cantik itu tiba-tiba menyala, dan dia jatuh ke dalam bekas tak terkendali. Di tangannya, dengan ekspresi menyakitkan wanita cantik itu, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk secara paksa menghancurkan jejak jiwa di cincin itu. Setelah beberapa pencarian, lampu merah menyala, dan pil yang memancarkan fluoresensi merah muda muncul di telapak tangannya. Di sana adalah pil wangi kehamilan. Sepertinya kamu ada gunanya, dan tidak sia-sia kita sudah menunggu lama di sini. Melihat pil kehamilan, senyuman aneh dan menakutkan muncul di wajah wanita penggoda itu. 2 orang lainnya di samping semakin terkejut saat melihat ini, dan mata mereka langsung tertuju pada wanita cantik di depan mereka lagi. Suara mendesing, telapak tangan yang tajam melambaikan beberapa ledakan energi satu demi satu, mengurung tubuh wanita cantik di dinding gunung, dan kemudian keduanya perlahan mendekat, mulut mereka terbuka sangat lebar, dan lidah merah sepanjang beberapa kaki dekat dengan milik wanita cantik itu tubuh mulai berkeliaran bebas di atasnya. Setelah itu, penggoda perlahan-lahan menyingkirkan pil kehamilan, meletakkan cincin curian di tangannya, memandang matahari dan mengaguminya beberapa kali, lalu dia berbicara dengan nada berpikir. Yang di pohon itu, kamu belum muncul. Apakah kamu mempersiapkan mereka berdua untuk kelelahan sebelum kamu menyerangku? Segera setelah penyihir itu selesai berbicara, leher rampingnya berputar pada sudut yang menakutkan dan menoleh ke belakang. Matanya yang haus darah segera melihat ke arah hutan tidak jauh. Matanya tertuju pada pohon yang tampak sepi di suatu tempat. 2 sosok setengah manusia lainnya dengan sosok aneh juga mengikuti tatapan sang pembuat dengan niat membunuh yang sama pada saat ini. Oh, di pepohonan yang awalnya sepi, sebuah cibiran tiba-tiba keluar, dan kemudian kehampaan berubah dengan tenang, dan sosok seorang pemuda berjubah hitam muncul. Sepertinya panen kita hari ini bagus sekali. Melihat pemuda berjubah hitam yang muncul, penggoda itu menyeringai, memperlihatkan mulut penuh taring, yang cukup ganas. Kedua pria berpenampilan aneh itu menginjak tanah dengan telapak kaki mereka. Saat tanah meledak di bawah kaki mereka, sosok mereka juga berubah menjadi 2 aliran cahaya, yang dengan cepat terbang ke kiri dan kanan pemuda berjubah hitam, mengelilingi mereka. Melihat ini, pria berjubah hitam berjalan keluar dari bawah naungan pohon tanpa tergesa-gesa, menghadap matahari, memperlihatkan wajah yang dikenalnya, yang tentu saja adalah Xiaoyan. Saat ini, dia tidak merasa gugup karena pengepungan yang ditunjukkan oleh pihak lain. Dia hanya menatap penggoda di jurang di depannya sambil tersenyum. Di antara monster, sangat jarang memiliki kekuatan jiwa sepertimu. Aku tidak tahu apakah kamu dilahirkan dengan bakat kekuatan jiwa, atau apakah alam rahasia Danta ini benar-benar ajaib. Xiaoyan menatap si penggoda, suaranya cukup tenang, dan dia bahkan tidak memperhatikan tindakan 2 orang di kiri dan kanan yang menunjukkan senjatanya, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Merasakan tatapan pemuda berjubah hitam di seberangnya, penggoda berkepala manusia dan bertubuh ular sedikit gemetar di dalam hatinya, namun emosi gelisah hanya tersisa di matanya sejenak sedikit, memperlihatkan mulut ceri kecilnya, dan berkata dengan senyuman sinis. Tuan, Anda benar-benar percaya diri.
Anda dapat menghadapi 3 sekte sumber pada saat yang sama tanpa mengubah ekspresi Anda. Anda benar-benar layak menjadi sekte sumber bintang 9. Begitu kata-kata ini keluar, gerakan perlahan mendekat dari kedua pria besar itu tiba-tiba berhenti. Mereka saling memandang tanpa menunjukkan terlalu banyak kegugupan, dan kemudian menyebar sedikit ke kedua sisi. Aku hanya tidak tahu apakah pria itu memiliki apa yang kita inginkan di tangannya. Jika tidak, kedua saudara laki-lakiku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada pria. Aku khawatir pria itu bahkan tidak akan bisa menjaga tubuhnya. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan mencibir, mengulurkan jari, dan sambil berpikir, lampu merah menyala di ujung jarinya, dan pil kehamilan muncul seketika. Melihat ini, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di mata 3 orang di seberangnya. Senyuman di pipi penggoda tiba-tiba menjadi jauh lebih indah, dan kata-kata yang dia ucapkan membuat orang bergidik. Wah, bunuh dia, pil pengharum kehamilan ini milikku. Barang-barang lainnya di dalam cincin adalah milikmu untuk dibagikan. Aku yakin koleksi sekte asal bintang 9 tidak akan membiarkanmu menderita. Saat kata-kata itu jatuh, mulut penyihir itu tiba-tiba terbuka lebar. Kekuatan jiwa menakjubkan yang sebanding dengan alkemis tingkat menengah langsung melewati tubuh Xiao Yan di bawah teriakan tangan lengannya berubah menjadi sabit, dan orang lain mengangkat cakar binatang yang besar. Gelombang suara dengan efek mengejutkan belum hilang tubuh Xiao Yan yang tidak bergerak. Tubuh itu terayun ke bawah dengan keras. Mata penyihir itu penuh percaya diri, dan pihak lain hampir tidak punya waktu untuk mengambil tindakan sebelum dia dikejutkan oleh keterampilan bertarung Sonic dan kekuatan jiwanya. Saat kehilangan konsentrasi saja sudah cukup bagi kedua orang itu untuk membunuhnya. Jika tidak ada kecelakaan, sekte asal bintang 9 ini akan terpisah dari tubuh dan kepalanya hanya dalam hitungan detik. Namun, di saat berikutnya, tubuh Xiao Yan langsung terkoyak oleh serangan simultan dari 2 pria kuat. Tidak bagus. Hampir di saat yang sama, penyihir itu tiba-tiba terbangun dan berteriak kaget. Ekor ular besar itu membungkus bagian atas tubuhnya dalam sekejap mata, dan sisik padat pada ular hitam dan ungu itu menutupinya dengan erat seperti baju besi saat tubuh ular itu meringkuk. Sebuah penggaris yang lebar dan besar tiba-tiba muncul di kehampaan yang semula tenang di depannya, dan kemudian menghantam tubuh ular itu dengan keras. Dentang. Pada saat yang sama ketika api memercik, suara keras dari benturan emas dan besi bergema, mengguncang bebatuan di sekitarnya. Tubuh penyihir itu terkena pukulan keras di belakangnya potongan oleh pukulan ini. Di tempat, sosok Xiao Yan berangsur-angsur muncul, dia melirik noda darah merah di tubuh penguasa. Telapak tangan yang memegang penguasa raksasa itu bergetar sedikit, dan dengan letupan, itu terbungkus dalam api yang berkobar, dan darahnya juga di sana ada suara gemuruh di bawah nyala api aneh, dan terbakar abis. Sampai saat ini, 2 pria besar tidak jauh di belakangnya berbalik dengan ketakutan di wajah mereka. Melihat kobaran api penguasa raksasa di tangan Xiao Yan, kepanikan di wajah mereka menjadi lebih buruk, dan di puing-puing gunung di antara mereka, suara penggoda yang sangat kejam keluar. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku ingin meninggalkanmu mayat utuh, tapi sekarang sepertinya aku harus mencabut otot dan tulangmu untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Saat teriakan itu jatuh, seluruh gunung tiba-tiba berguncang, dan aliran cahaya hitam keluar darinya seperti kilat, menghantam Xiao Yan dengan sebuah pukulan. Ekspresi yang terakhir tidak berubah memutar telapak tangannya, lalu dia menusukkan penguasa raksasa di telapak tangannya ke tanah di depannya, dan penguasa lebar itu segera memblokir Xiao Yan di belakangnya seperti perisai. Dentang. Pada saat yang sama ketika bumi meledak, tubuh Xiao Yan terbang mundur. Ketika 2 sosok di belakangnya bergegas ke arahnya lagi, penguasa raksasa itu menyapu dan menghentikan sabit tajam itu sesaat sebelum tabrakan. Cahaya kemasan terang tiba-tiba menyebar ke lengan, dan pedang gajah raksasa digunakan, lalu menjauhkan diri dari ketiga orang tersebut. Di udara, Xiao Yan melihat sekeliling dan menatap mata suram dari 3 orang di sekitarnya. Dia tetap diam, tetapi ketika dia memutar punggung kirinya, penguasa batu giok putih cerah lainnya jatuh ke tangannya, dan dia sedikit gemetar. Api aneh yang berkobar juga menutupinya. Api yang eksotis. Bagaimana kamu bisa mendapatkan benda seperti itu? Sang penyihir berkata dengan suara terkejut yang dalam, dan kemudian dia menepuk kedua tangan gioknya beberapa kali. Tak lama setelah suara jernih keluar, 2 aliran cahaya datang dengan cepat dari luar lingkaran yang dikelilingi oleh 3 orang dari ratusan, beberapa kaki jauhnya di lembah di bawah. Hanya dalam beberapa tarikan napas,
mereka bergabung ke dalam lingkaran yang dikelilingi oleh mereka bertiga. Melihat tubuh setengah binatang mereka, mereka tampak seperti dua monster yang berubah bentuk. Pada saat ini, 5 monster yang bertransformasi muncul di lapangan, dan 3 dari 4 diantaranya berasal dari sekte asal bintang 4 sekte. Dari tingkat budidaya, yang terkuat adalah penggoda berkepala manusia dan bertubuh ular. Kekuatan sekte asal bintang 6 layak menjadi pemimpin orang-orang ini. Kupikir aku tidak perlu mengambil tindakan. Begitu Fang muncul, Yuanzong bintang 5 berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Penyihir itu juga mendengus dingin ketika dia mendengar ini dan berkata melalui suara. Lagi pula, orang ini berasal dari sekte asal bintang 9. Aku baru saja melewatkan 1 pukulan. Tidak mungkin menyerangnya secara tiba-tiba. Kita bertiga tidak bisa menjatuhkannya dalam waktu singkat. Mungkin dia akan melarikan diri. Daripada menyerah, jika kita memberikannya kepada orang lain, lebih baik kita bunuh dia bersama-sama. Jika kita menawarinya api aneh, jumlah pil kehamilan yang bisa kita dapatkan secara alami akan lebih banyak. Mendengar ini, sekte sumber bintang 5 mengangguk sedikit, mengangkat sepasang mata binatangnya dengan jijik, dan tatapan dinginnya tertuju pada Xiaoyan. Xiaoyan secara alami tidak menyadari percakapan di antara mereka. Pada saat ini, dia hanya mengamati 5 orang di sekitarnya dengan penuh minat, diam-diam menebak dalam hatinya berapa banyak pil kehamilan yang telah dikumpulkan orang-orang ini. Suatu hari yang lalu, Xiaoyan secara tidak sengaja bertemu dengan 3 monster bertransformasi setingkat kaisar asal di pegunungan. Orang-orang ini sepertinya baru saja menyerang dan membunuh seorang alkemis yang memasuki dunia rahasia. Chanling secara diam-diam mengetahui bahwa monster di seluruh dunia rahasia sangat akrab dengan proses level dan hui. Jelas sekali, banyak monster yang ditugaskan pada pil wewangian hamil sebenarnya bersatu untuk membentuk tim pembunuh balasan, khususnya menggunakan pil wewangian hamil untuk membuat jebakan untuk mengelabui alkemis luar agar mendekati mereka dan kemudian menyerang dan membunuh mereka, sehingga berbagi kekuatan, harta karun pada mereka. Terlebih lagi, mereka bahkan bertindak lebih jauh dengan memburu dan membunuh alkemis tingkat tinggi yang membawa pil kehamilan. Setelah menerima berita ini, Xiaoyan terkejut dan berpikir secara diam-diam. Situasi di dunia rahasia sepertinya tidak seperti yang dia bayangkan. Warcraft tidak lagi bertarung sendirian di antara para panglima perang. Mudah bagi orang luar seperti mereka untuk melewati ini dengan aman. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa tidak khawatir tentang Xiao Xiu. Setelah beberapa pencarian, dia secara tidak sengaja mendapatkan 2 pil wangi kehamilan satu demi satu. Sampai saat ini, Xiaoyan, yang awalnya berencana untuk melewati orang-orang ini, tapi dia menemukannya orang-orang ini sepertinya memiliki lebih dari 1 pil pengharum kehamilan di tangan mereka. Ditambah lagi yang baru dia dapatkan dari tangan wanita itu, setidaknya harus ada 3 pil pengharum kehamilan. Ini membuat Xiaoyan harus berhenti. Di atas lembah, mata Xiaoyan dengan cepat mengamati 5 orang di sekitarnya, dan segera berhenti pada orang lain yang muncul dari hutan. Kultivasi orang ini tampaknya yang terburuk di antara kelimanya. Dia sepertinya baru saja memasuki sekte sumber bintang 4 belum lama ini. Dia memiliki kulit coklat kehijauan di sekujur tubuhnya, anggota badan dengan taji tulang, dan ekor di belakangnya yang terlihat seperti ular tapi bukan ular. Itu kamu. Xiaoyan tersenyum muram di dalam hatinya, sedikit memiringkan kedua penguasa raksasa di tangannya, sedikit meluruskan tubuhnya, dan menghilang dalam sekejap. Kadal rumput, hentikan dia. Begitu Xiaoyan bergerak, pria yang menghadapnya tiba-tiba berteriak keras. Dengan membalikkan tangannya, tongkat berkepala sapi jatuh ke telapak tangannya. Setelah berputar dengan keras, dia melemparkannya dengan keras dan menembak langsung ke arah Xiao Kepalayan, pergi. Pada saat yang sama, kadal rumput yang dianggap Xiaoyan sebagai sasarannya dengan cepat mengangkat lengannya, dan sederet taji tulang tajam sepanjang beberapa kaki tiba-tiba muncul di kedua sisi anggota badan dan pinggangnya berkumpul. Sosok lainnya juga bergegas menuju Xiaoyan tanpa rasa takut. Di sisi lain, pria besar dengan lengan sabit dan cakar binatang besar juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Sabit raksasa yang sekokoh zat itu terbang di langit dan memenggal kepala Xiaoyan. Cakar binatang itu juga berubah menjadi yang sebelumnya. Beberapa kali ukurannya, dengan momentum sebesar gunung Tai, ia jatuh dari langit dan menekan Xiaoyan.
Penggoda berkepala manusia dan bertubuh ular menggetarkan tubuh ularnya dan perlahan memuntahkan taring ular sepanjang beberapa inci yang memancarkan cahaya beracun berwarna ungu kehitaman. Penggoda menatap Xiaoyan. Ekspresi kebencian di matanya menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, serangan beberapa orang terjadi dalam sekejap mata. Sebelum orang lain bisa mendekat, penguasa Xuanzong di tangan Xiaoyan telah mengenai taji tulang tajam di depannya. Dentang. Kekuatan mengerikan itu bahkan lebih dahsyat di bawah berkah api alien. Bahkan dengan kegigihan taji tulang kadal rumput, ia juga mengandalkan aliran keluar sumber energi yang gila-gilaan dari tubuh, menyatu dengan taji tulang di tubuh dan membentuknya, lapisan tebal di luar tubuh. Perisai energi nyaris tidak menahan pukulan itu. Meski begitu, tetap saja membuat tulang di sekujur tubuh kadal rumput merasakan getaran yang hebat, seolah hendak lepas dari tubuhnya. Saat berikutnya, ada tabrakan keras lainnya di sisi kiri Xiaoyan. Staf berkepala banteng yang berada sangat dekat terkena pukulan keras oleh tepi tebal penguasa batu giok misterius. Stafnya juga terlempar. Dia dengan mudah diusir, tetapi Yuanzong bintang 5 yang mengikutinya tiba-tiba melepaskan tubuhnya. Cahaya keemasan menutupi tubuhnya, dan dia meraung seperti sapi tua yang terengah-engah, dan menginjak ujung tongkat berkepala banteng yang lain. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyebar dengan cepat seperti penyepuhan pada tongkat berkepala banteng, menyebabkan benda itu langsung kehilangan ukurannya. Benda itu membengkak dan menghantam Xiaoyan lagi. Mendengus. Melihat benda ini datang padanya lagi, Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Tangan yang memegang penguasa Xuanzong tiba-tiba menjadi rileks. Sebelum kadal rumput yang tampak tegang itu bahkan bisa mengambil nafas, dia tiba-tiba menginjak tepi penguasa. Kekuatan yang menakjubkan itu membuat kadal rumput itu mundur seketika, dan beberapa taji tulangnya patah. Pada saat yang sama, Xiaoyan telah menggenggam penguasa batu giok misterius dengan kedua tangannya. Saat api aneh itu terbang, 9 nyala api meletus, bertabrakan dengan keras dengan tongkat berkepala banteng, dan riak energi yang menakutkan tiba-tiba muncul. Tidak ada jejak keduanya di lautan api, sampai penguasa batu giok seputih salju terbang keluar, bertabrakan dengan sabit besar yang baru saja mendekati pusat api. Di bawah berkah sumber energi yang sangat besar, penguasa raksasa itu benar-benar menghancurkan sabit energi yang ditembakkan juga menghancurkan penguasa raksasa itu. Ia terjatuh dan kemudian jatuh tak terkendali menuju hutan di bawah. Kemudian, sosok lain bergegas keluar dari lautan api. Melihat tongkat berkepala banteng di tangannya, itu adalah Yuanzong bintang 5. Tetapi pada saat ini, ekspresi wajahnya juga sangat serius dari Yuanzong bintang 9 benar-benar kuat. Jauh lebih baik darinya, pukulan kerasnya dengan mudah dilawan oleh lawan. Dilihat dari kekuatan skill bertarungnya, dia mungkin telah mencapai lingkup skill bertarung tingkat menengah tingkat Y. Baru pada saat itulah cakar binatang besar itu jatuh dengan kuat, memadamkan semua riak api yang tersisa. Begitu senyuman muncul di sudut pria yang memegang tongkat berkepala banteng, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak, di mana anak itu? Dengan teriakan kaget di mulutnya, dia menyadari bahwa di mana cakar binatang besar itu jatuh, tidak ada jejak Xiaoyan. Puff! Hampir di saat yang sama, kadal rumput yang telah dipukul mundur oleh Xiaoyan tiba-tiba menyemburkan seteguk besar darah. Tubuhnya terbang ke depan tak terkendali, dan bekas telapak tangan hitam terbakar sekitar 1 inci di belakang punggungnya tertanam di dalam daging. Ia langsung kehilangan semua kekuatan tempurnya. Suara mendesing. Hampir pada saat tubuh kadal rumput terbang, aliran cahaya yang aneh dan tipis menembus lehernya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali terhadap Xiaoyan, yang baru saja muncul di belakangnya tanah. Sedangkan untuk kadal rumput, racun ungu kehitaman di leher yang menembus tampaknya sangat korosif, tetapi dalam sekejap mata, kepala dan tubuhnya berubah menjadi 2 bagian, dan darah merah keluar dari tubuhnya, terjadi ledakan aneh, menyebar menjadi kabut darah besar di langit, dan nafas kadal rumput benar-benar hilang. Adegan ini pun membuat 3 orang lainnya tidak bisa menahan rasa ngeri di mata mereka. Siki, apa maksudmu? Yuanzong bintang 5 diam-diam terpesona, tetapi dia masih menegur dengan tegas. Adapun 2 lainnya, mereka saling memandang dan diam-diam mendekat satu sama lain. Wah, saudara Niukui, kenapa kamu begitu gugup? Meskipun kami berjanji untuk tidak melakukan kejahatan satu sama lain setelah bergabung, aku tidak bisa mentolerir orang yang tidak berguna di bawah komandoku. Jika kadal rumput itu mati, ia akan mati. Jika kita masih membutuhkan bantuan di masa depan,
kita dapat menemukan seseorang untuk bekerja sama dengan kita. Ya, orang itu terkena racun yang menggerogoti hati tanpa persiapan. Bahkan jika dia memiliki pelindung api yang aneh, dia akan terluka parah setelah dia mati. Kamu akan menyebarkan sila, bagaimana? Penyihir Ziki hanya mencibir ringan ketika mendengar ini, dan sama sekali tidak mengambil hati kemarahan Niu Kui. Bagi mereka, kepentingan langsung adalah yang paling penting, batasan formal, siapa yang akan kasihan pada siapa. Di akhir perkataannya, mata Ziki yang menawan menatap ke arah dua orang lainnya, yang segera menundukkan kepala dan tetap diam. Kemudian dia tersenyum puas dan melihat ke arah di mana Xiao Yan berada dengan mata sipitnya tatapannya, tapi diam-diam menjadi waspada di dalam hatinya, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Namun, ketika kabut darah merah di langit berangsur-angsur menghilang, sekelompok nyala api terungkap. Di balik nyala api, Xiao Yan mengulurkan dua jari, dengan lembut mengambil taring ramping yang terbungkus api, dan kemudian mengarahkannya ke dia, meniup nafas lembut, dan kemudian, taringnya bersinar dengan cahaya hitam ungu samar-samar berubah menjadi abu. Pada saat ini, ekspresi wajah Ziki dan Niu Kui di seberang mereka berangsur-angsur mengeras. Bagaimana mungkin? Detik berikutnya, Ziki tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Racun pemakan jantungnya akan sangat sulit bahkan bagi orang kuat Yuan Zun biasa untuk terlibat dengannya. Ditentang oleh orang ini, taring yang terbuat dari daging dan darahnya sendiri juga hancur. Sayangnya dia meremehkan kekuatan api alien, dan dia bahkan meremehkan kekuatan jiwa Xiao Yan. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini sedikit lebih rendah dari alkemis tingkat 8, di antara alkemis tingkat ke-7, hanya ada segelintir orang yang bisa menandinginya kekuatan. Warcraft sebanding, belum lagi. Menarik apinya, Xiao Yan mengangkat matanya yang dingin dan menyapukannya ke tubuh orang-orang ini lagi. Kemudian dia membuat gerakan dengan kedua tangannya, dan suara angin yang bertiup bergema. Kemudian dua penguasa raksasa, satu hitam dan satu putih, dengan cepat jatuh ke tangannya, dengan pergelangan tangan yang ringan. Dengan sedikit getaran dan letupan, api aneh yang berkobar menyebar lagi. Melihat ini, empat orang di sisi berlawanan secara alami tidak berani meremehkan apapun. Sisi lain mampu melakukannya dengan mudah di bawah upaya bersama dari beberapa dari mereka sekte asal bintang, belum lagi ada api aneh di dekatnya dan cara biasa, saya khawatir saya tidak akan bisa memadamkannya. Sekarang situasinya seperti menunggangi harimau, dan dilihat dari penampilan pihak lain, masalah ini jelas tidak akan berjalan dengan baik. Ziki, lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Sekarang aku tidak dapat menyingkirkan masalah ini meskipun aku menginginkannya. Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Niu Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak, dia melirik penggoda tidak jauh dari sana, dan mengumpat dengan marah. Setelah mendengar ini, pipi yang terakhir tiba-tiba berubah menjadi hijau, dia mengertakkan gigi, menatap Xiao Yan di seberangnya dengan kebencian, dan kemudian mengirimkan pesan itu lagi. Saudara Niu Kui, mengapa saya melakukan ini? Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa api aneh orang ini benar-benar dapat menahan racun pemakan jantung saya? Tidakkah Anda juga melihat bahwa bahkan gigi tulang darah yang saya sempurnakan dengan tulang belakang saya sendiri adalah juga ditekan? Dia hancur, dan niat membunuhku terhadap pria ini tidak kalah dengan niat saudara Niu Kui. Apa gunanya bicara omong kosong? Tadi kita berlima tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Sekarang hanya kita berempat, mungkin dia akan ada di sini lagi. Niu Kui mendengus dengan jijik, dan ada sedikit tanda pelarian dalam kata-katanya. Begitu kata-kata ini jatuh ke telinga Ziki, alisnya berdiri, dan hatinya dipenuhi amarah menatap Niu Kui maksudnya. Sialan, Ziki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. Niat Niu Kui secara alami adalah untuk memaksanya menggunakan semua kartu trufnya. Jika kebuntuan antara kedua belah pihak terus berlanjut, tidak ada yang tahu bahwa Niu Tua benar-benar akan mundur. Pil kehamilan di tangannya tidak diperlihatkan kepada siapapun, jadi memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi saya sebelumnya telah menerima cincin itu. Pil wewangian hamil terlihat jelas oleh lawan bicaranya. Jika satu orang harus memilih untuk mengambil tindakan pada saat itu, tidak ada jaminan bahwa pihak lain tidak akan memilihnya. Begitu situasi menjadi pertarungan sendirian, Ziki melakukannya tidak berpikir bahwa dia bisa menang melawan sekte asal bintang 9. Permainan berlangsung selama beberapa putaran.
Setelah berpikir cepat di dalam hatinya, sang penggoda kemudian mengirim pesan lagi kepada Niu Kui dengan wajah muram. Saudara Niu Kui, jangan khawatir. Meskipun saya terluka karena kecerobohan, selama mereka ada di sini, kita masih memiliki peluang bagus untuk menang. Ziki melirik kedua orang yang berkumpul tidak jauh dari sana, menunjuk ke arah Niu Kui dengan cibiran di matanya, dan kemudian berbisik dengan suara rendah. Saudara Niu Kui hanya perlu menahan orang itu untukku nanti dan biarkan kedua orang ini bergegas duluan. Mendengar transmisi suara Ziki, wajah curiga Niu Kui tiba-tiba merasakan keterkejutan. Kemudian dia menatap penggoda itu dengan tidak percaya dan berkata dengan suara yang dalam. Serius, aku tahu kamu bukan keturunan ras kuno, tapi bagaimana kamu bisa mengetahui teknik rahasia seperti itu? Wah, kenapa Kak Niu Kui kaget sekali? Aku baru saja mendapatkan selir ini secara tidak sengaja. Ziki mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, seolah dia sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Niu Kui ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan suara serius. Kamu masih tidak ingin memanfaatkanku, kan? Terkikik, apa yang dikatakan kakak Niu Kui adalah lelucon. Begitu aku menggunakan teknik rahasiaku, aku tidak akan bisa menghentikannya di tengah-tengah. Aku masih berharap kamu bisa menghentikan orang itu untukku sejenak. Seharusnya aku, bukankah cukup bodoh untuk meninggalkan dua orang? Sia-sia menolak sekte asal bintang 9. Seolah-olah dia sudah menduga bahwa Niu Kui akan menanyakan pertanyaan ini, Ziki segera menjawab tanpa berpikir. Setelah Niu Kui berpikir sejenak, dia mengangguk ragu-ragu, lalu berkata, saya bisa bekerja sama dengan Anda, tapi selain cincin pencuri ini, jika ada pil kehamilan tambahan, saya akan mengambil setengahnya. Jika ada kekurangan, saya akan menggantinya dengan sesuatu yang nilainya sama. Ziki menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini, menatap ke arah Niu Kui, tapi mengangguk, dan mengumpat dengan marah di dalam hatinya, lalu mereka berdua mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yan di seberangnya. Percakapan antara keduanya hanya berlangsung sekejap mata. Xiao Yan secara alami tidak memperhatikan apapun. Pada saat ini, dia memusatkan perhatiannya pada dua sekte asal bintang 4 lainnya. Dilihat dari tindakan para penggoda sebelumnya, sepertinya kerjasama antara orang-orang ini masih asing. Dengan cara ini, selama mereka dikalahkan satu persatu, mereka bisa tersingkir tanpa mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Saat sebuah pemikiran muncul di benaknya, cahaya dingin berkumpul di mata Xiao Yan. Saat langkahnya berubah, sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia muncul di belakang pria besar dengan lengan sabit, memegang penggaris raksasa tinggi-tinggi tangannya, dengan cahaya pelangi yang menyala-nyala. Itu melonjak keluar, dengan kekuatan yang mencapai langit, dan menebas punggung pria besar itu dengan keras. Kemunculan niat membunuh yang tiba-tiba menyebabkan pria besar itu tiba-tiba berteriak karena terkejut. Dia tidak punya waktu untuk bersiap, jadi dia harus mencurahkan sumber energi dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Dan pada saat yang sama, dia dengan cepat memadatkan kekuatan dari niat membunuh tersebut, jalan di punggungnya. Di bawah berkas sumber energi, dia langsung berubah menjadi perisai besar yang terjerat duri yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Ziki dan Niu Kui mengerutkan kening dan saling memandang. Yang pertama mengatakan sesuatu padanya, lalu memutar tubuhnya dan terbang puluhan kaki ke atas. Jari-jarinya yang ramping membuat tanda darah di dadanya, dan dia dengan ringan mengambil itu dengan satu jari, mengeluarkan 2 tetes esensi darah darinya, dan kemudian cahaya abu-abu muncul di matanya, dan dia mulai menggunakan beberapa teknik rahasia dengan kedua tangannya. Melihat hal tersebut, Niu Kui merasa sedikit lega, ia segera mengalihkan pandangannya dan mendarat pada dua orang yang dibombardir oleh dua penguasa raksasa Xiao Yan satu demi satu, menyingkirkan tongkat berkepala banteng itu, lalu mengepalkan tinjunya, dan dengan sebuah pemikiran, tubuhnya mengembang dengan cepat. Bahkan anggota badan dan wajahnya berubah dengan cepat, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa berkepala banteng setinggi beberapa kaki. Melenguh, dia mengeluarkan raungan rendah dari mulutnya dan meninju kekosongan di depannya beberapa kali dengan marah. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba bergegas menuju Xiao Yan. Wei Ran yang terakhir tidak takut dan menekan dua orang di depannya dengan satu tangan, dan melemparkan penggaris raksasa di tangannya yang lain, untuk menahan angin kencang yang menghadangnya. Teknik hebat, serangan langit kecemerlangan emas. Angin kencang bertiup, dan sosok besar Niu Kui muncul di depan Xiao Yan, dia berteriak keras, dan cahaya keemasan terang berkumpul di tinjunya dari segala arah, membawa angin kencang yang tak tertandingi,
langsung menghadapnya kepala Xiao Yan meledak. Yang terakhir mendorong kembali pria bercakar binatang di depannya dengan satu tendangan, dan tubuhnya tiba-tiba terhenti di udara. Energi asal yang ganas di telapak tangannya berkumpul seperti gelombang, dan kemudian dia menghadapi pukulan Niu Kui di depan dia dengan telapak tangan yang berat. Segel gunung dan sungai, ledakan, fluktuasi energi yang menakjubkan tiba-tiba meletus, tetapi pada titik tumbukan, orang pertama yang mundur adalah Niu Kui. Tubuh seperti bukit itu jatuh ke belakang 100 kaki tak terkendali. Dia menepuk tangannya dengan keras ke udara, dan ketika Origin Ki mengalir keluar, dia menstabilkan tubuhnya pada saat ini. Dia berbalik dan menjepit lengan sabit besar di tangannya yang mencoba menyerang secara diam-diam. Melihat pemandangan ini, sepasang mata binatang Niu Kui tiba-tiba menyusut. Saat lawan memukul mundurnya, dia masih memiliki cukup energi untuk menghadapi serangan diam-diam di belakangnya. Sebelum lawan bisa menebas dengan sabit lain, Xiao Yan menyerang secepat kilat. Telapak tangan yang terbungkus api itu seperti pisau api dan ditebas ringan dari lengannya. Dia hanya mendengar jeritan menyakitkan dari mulut pria besar itu. Sabit yang diayunkannya sedikit lebih cepat dan ganas, seolah-olah dia lebih memilih kehilangan lengannya untuk membunuh manusia di depannya. Melihat ini, Xiao Yan mendengus dingin, dan mengayunkan telapak tangannya yang menyala ke dada pria besar itu. Meskipun dia menghindari sebagian besar ujung tajamnya, keganasan api aneh itu masih membakar dadanya hingga merah, dan kemudian tubuh Xiao Yan yang tidak mundur tetapi melainkan mundur, malah maju, dan benar-benar memasukkan telapak tangan yang menyala itu ke dada pria besar itu. Adapun lengan sabit besar itu, sesaat sebelum hendak mendarat di Xiao Yan, ia ditelan oleh penghalang gelap yang aneh. Tertawa, diiringi dengan raungan brutal, telapak tangan Xiao Yan yang dimasukkan ke dalam dada pria besar itu tiba-tiba ditarik keluar. Seluruh lengan lawan dan sebagian kecil tubuhnya terkoyak oleh pukulan ini, dan darah beterbangan kemana-mana, dan aura tirani dari sekte asal bintang 4 sudah tidak ada lagi saat ini. Tanpa kendali Xiao Yan, tubuh lelaki besar itu jatuh tak terkendali ke arah pegunungan dan hutan di bawah. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke tempat lain tanpa memperhatikan, lalu sedikit mengernyit. Aku melihat beberapa filamen abu-abu kehitaman secara aneh dimasukkan ke bagian belakang kepala pria dengan cakar binatang itu. Tubuhnya bergerak-gerak tak terkendali, dan raungan samar keluar dari mulutnya, seolah dia sedang menahan sesuatu. Yan melihat ke ujung lain dari benang tipis itu, sebenarnya ada di tangan penyihir wanita Ziki. Suara mendesing, sementara Xiao Yan mengerutkan kening dan memperhatikan, beberapa filamen lagi ditembakkan dengan cepat, dan dengan cepat dimasukkan ke bagian belakang kepala pria setengah mati itu. Kendali dari benang tipis itu, ia terbang ke udara lagi. Dilihat dari penampilannya yang jatuh tanpa daya, itu pasti dikendalikan oleh penggoda. Di antara klan Warcraft, memang ada beberapa metode yang digunakan untuk mengendalikan orang-orang di bawah komandonya, tapi kebanyakan hanya metode untuk melindungi kesetiaan mereka. Aku tidak menyangka kamu akan menggunakannya di tempat seperti itu. Xiao Yan membuat sedikit penilaian dan mengenali metode yang digunakan oleh penggoda saat ini. Metode rahasia melawan binatang ajaib ini dapat digunakan untuk secara paksa mengendalikan orang-orang yang tingkat budidayanya lebih rendah dari miliknya. Akan ini setara dengan bom yang dipasang di dalam tubuh. Selama orang yang merapal mantra itu disengaja, dia bisa meledakkannya hanya dalam satu pikiran. Bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat dengan mudah menanggung penghancuran diri seorang pria Yuanzong yang kuat, apalagi mereka berdua saat ini. Ya ampun, saya tidak menyangka Tuan telah mendengar tentang teknik rahasia klan Warcraft saya, jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mencobanya dan melihat betapa kuatnya penghancuran diri dari sekte asal bintang 4. Di akhir kata-kata Ziki, dia tiba-tiba menjadi ganas. Dia mengendalikan filamen yang menarik tubuh yang rusak di tangannya, dan dengan cepat menghantamkan tubuh itu ke arah Xiao Yan, dan kekuatan mengerikan mengalir keluar. Energi mengerikan itu tiba-tiba meluas dengan cepat di tubuh yang tersisa. Melihat pemandangan ini, ekspresi Niu Kui tiba-tiba berubah, dan tubuhnya hampir tanpa sadar lari ke arah di belakangnya. Dia bahkan mengutuk dalam hatinya bahwa sang penyihir bahkan tidak mengetahuinya, dan jelas akan membunuhnya bersama-sama. Namun, dalam hal ini, Xiao Yan tenang dan tenang. Dia melihat tubuh rusak yang mendekat dengan cepat, menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul, dan cakar naga muncul. Dengan wajahnya yang patah, dia meraih inti iblis yang mengembang di kepalanya, dan kemudian menekan inti iblis yang meluas itu kembali ke mata Ziki yang ketakutan.
Setelah lebih dari 10 napas, Bei Wang memotong filamen yang menahan inti sihir, dan segera membungkukkan inti sihir yang memancarkan energi lemah dan mengirimkannya ke Xiao Yan. Kupikir aku bisa menghindarinya, tapi aku tidak menyangka aku harus memanfaatkanmu untuk mengambil tindakan. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Meskipun dia sekarang telah mencapai puncak sekte asal, menghadapi 5 sumber kuat dari sekte asal pada saat yang sama, dia memang lawan yang tangguh tanpa menggunakan kartu asnya. Bunuh mereka semua. Aku juga merasakan ada nafas Yuan Zun tidak jauh dari sini. Tidak ada gunanya menundanya lebih lama lagi. Xiao Yan berbicara dengan tenang, seolah-olah dia memberikan perintah yang tidak penting dan biasa, tetapi ketika didengar oleh Niu Kui dan orang lain di seberangnya, wajah mereka langsung menjadi pucat. Dengan penglihatan mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa yang dikorbankan manusia di depan mereka adalah boneka, dan kekuatan boneka ini benar-benar mencapai level Yuan Zun, dan samar-samar mereka juga bisa merasakan kekuatan dari boneka tersebut. Boneka. Saya merasakan penindasan yang mengerikan datang dari garis keturunan saya. Ini, akhirnya terlihat kepanikan di mata Niu Kui. Boneka setingkat Yuan Zun. Dengan kekuatan tempur seperti itu, energi yang terkandung dalam diri orang di depannya tidak kalah dengan 3 monster besar di dunia rahasia ini. Bagaimana mungkin beberapa dari mereka, Sekte Yuan, mampu menyinggung keberadaan seperti itu? Sekarang, selain diam-diam membenci Ziki, sang penggoda, yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan cara untuk melarikan diri secepat mungkin. Tubuh besar Niu Kui berputar, dan dalam sekejap dia kembali ke bentuk manusia sebelumnya. Senyuman muncul di wajahnya, dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan yang tidak jauh, dan berkata dengan rendah hati. Tuan ini, apa yang baru saja saya lakukan telah sangat menyinggung perasaan saya. Saya benar-benar tersihir oleh penggoda ini, jadi saya sangat bingung sehingga saya mengambil tindakan. Niu Kui, saat seperti ini, apa menurutmu kamu bisa terhindar dari bencana? Sebelum Niu Kui bisa menyelesaikan kata-katanya, Ziki tiba-tiba mengumpat dengan keras. Dia tidak menyangka kalau binatang ini begitu pengecut dan kejam mengusirnya sebagai kambing hitam matanya. Dia melirik Ziki, lalu tersenyum meminta maaf dan berkata, Tuan, Anda menghadiri pertemuan ramuan. Tentu saja, Anda di sini untuk mendapatkan pil pengharum kehamilan. Yang tidak Anda ketahui adalah bahwa pil pengharum kehamilan yang telah saya dan beberapa orang lain kerjakan beberapa kali semuanya ada di tangan dari penyihir ini. Aku pasti pernah melihatnya mengumpulkan ini sebelumnya. Proses benda ini sungguh sangat kejam. Jika bukan karena kekuatanku yang terbatas, aku pasti tidak ingin dikaitkan dengannya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini, dan sepertinya menatap Ziki dengan penuh minat. Pada saat ini, Ziki tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, jadi dia hanya bisa berjuang untuk mengendalikan benang tipis di tangannya, dan pada saat yang sama dia membuka mulutnya dan memuntahkan setetes lagi. Esensi dan darah meleleh ke dalam filamen di tangannya, dan segera, pria yang berjuang itu menstabilkan dirinya dalam sekejap mata. Bang! Namun, pada saat tubuh pria besar itu menjadi tenang, penguasa raksasa dengan nyala api datang entah dari mana, dan menghantam tubuh pria besar itu dengan sebuah pukulan. Kemudian Raja Bei mengambil tindakan lagi, dengan mudah membunuhnya. Niu Kui memanfaatkan kesempatan ini, dan warna emas dengan cepat menutupi tubuhnya. Di bawah sinar matahari yang cerah, anehnya dia berubah menjadi bentuk yang tidak terlihat, dan melarikan diri dengan cepat menuju pegunungan di kejauhan terputus dari hubungan dengan metode rahasia. Aura seluruh orang menjadi lebih lemah. Melihat Niu Kui melarikan diri, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengutuk. Xiao Yan mengabaikan ini dan menyingkirkan inti iblis di depannya. Raja Utara kemudian mengejar Niu Kui yang melarikan diri, dan dia menatap penyihir Ziki dengan tatapan serius, dan niat membunuh perlahan-lahan tumbuh di matanya. Cara wanita ini memang sangat kejam. Jika Raja Bei tidak bersamanya hari ini, saya khawatir dia akan sangat menderita. Saat sebuah pemikiran muncul di benaknya, Xiao Yan segera mengangkat tangannya, dan dengan cepat menekan segel yang sudah dikenalnya di antara jari-jarinya, masing-masing lebih baik dari yang lain. Di bawah superposisi lapisan, origin Qi yang agung di tubuhnya berkumpul di atas kepalanya seperti sungai yang mengalir, tetapi dalam sekejap, itu mengembun menjadi cetakan tangan energi yang misterius dan besar, dan pada saat yang sama, aura menakutkan yang membumbung ke langit menyebar keluar darinya. Secara mengejutkan, segel ini adalah segel ketujuh di antara 8 segel kekaisaran, segel Qiankun.
Sejak memasuki klan Xiao, Xiaoyan jarang memikirkan budidaya segel 8 kaisar karena banyak hal yang terlibat. Akibatnya, dia tidak dapat memahami segel ke-7 ilusi. Penggunaan tubuh hantu secara tak terduga membuka lapisan sendi ini untuk Xiaoyan, menghemat banyak tenaga. Sekarang setelah digunakan, semuanya tampak berjalan pada tempatnya secara alami. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi serius yang mendalam akhirnya muncul di pipi pucat Ziki. Pukulan habis-habisan dari Yuanzong pada puncaknya, dan mengingat situasinya saat ini, dia hampir tidak dapat bertahan bahkan jika dia mencoba mengatasinya dengan seluruh kekuatannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.